Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Kaki Xiaoyan bergerak saat dia melihat Chen Yun yang bengkak, yang dengan cepat menerkam. Tubuhnya dengan cepat bergegas ke udara. Pada saat yang sama, telapak tangannya terbuka dan benang dari kekuatan spasial berwarna perak muncul dan muncul. Sel ruang spasial. Ruang di sekitar Chen Yun tiba-tiba berfluktuasi intens ketika suara lembut terdengar. Tiba-tiba itu membangkitkan riak yang intens dan ruang tak terlihat itu segera tampak menjadi seperti substansi, berubah menjadi penjara spasial yang melilit Chen Yun. Bahkan bintang 5 biasa Douzong akan mengalami kesulitan menggumpal seperti penjara spasial seperti substansi. Namun, Xiaoyan mampu menciptakannya setelah meminjam kekuatan Tian Huo Zunzi. Tentu saja, alasan paling penting untuk ini adalah tubuhnya sudah memiliki benang kekuatan spasial. Dia menggunakannya sebagai media untuk manuver kekuatan spasial yang mengalir di alam. Penjara spasial baru saja terbentuk ketika tubuh Chen Yun tiba-tiba membengkak ke tingkat yang menakutkan. Segera, ledakan jiwa yang menggetarkan tiba-tiba muncul. Blar. Gelombang energi yang menakutkan liar menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. Penjara spasial menolaknya sedikit sebelum pecah. Seluruh pegunungan berguncang dengan intens, tampak seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Banyak keretakan sebesar 1000 kaki menyebar seperti jaring laba-laba. Seluruh pegunungan telah menjadi panik pada saat ini. Kekuatan yang terlibat ketika bintang 4 Douzong hancur sendiri sangat menakutkan. Xiaoyan hanya berhasil sementara menghindari serangan gelombang badai ini energi. Tubuhnya melintas dan muncul di langit yang jauh. Matanya mengungkapkan kesendirian saat dia melihat gelombang energi yang merajalela. Setelah tindakan ini oleh Chen Yun, seluruh pegunungan ini kemungkinan akan berubah menjadi reruntuhan. Hong Tianxiao, yang melarikan diri dari pegunungan, juga merasakan badai energi yang menakutkan ini. Ekspresinya berubah hampir seketika. Orang tua itu, Chen Yun, sebenarnya menghancurkan dirinya sendiri, dengan mampu memaksanya sampai sejauh itu. Bocah itu benar-benar terlalu menakutkan. Hong Tianxiao tiba-tiba merasakan sedikit kepahitan di mulutnya. Jika dia tahu bahwa bocah ini akan sangat sulit untuk ditangani sejak awal, dia pasti tidak akan membuat musuh dengannya. Memiliki musuh seperti itu benar-benar membuatnya kesulitan makan dan tidur dengan nyaman. Namun, dunia ini tidak memiliki obat penyesalan. Ini adalah sesuatu yang juga disadari Hong Tianxiao. Selain itu, dia bukan orang yang ragu-ragu. Sebuah cahaya ganas segera melintas di matanya saat ia bergumam pada dirinya sendiri, bocah ini memang sangat aneh. Namun, dengan membunuh Chen Yun, kamu tidak akan bisa merasa baik. Paviliun petir angin tidak akan duduk dan menonton tetua dibunuh. Saat itu, hihihi. Dengan senyum sinis, Hong Tianxiao dengan tegas memutar kepalanya dan melambaikan tangannya. Kecepatan larinya sekali lagi meningkat. Pria tua berpakaian putih di tempat tertentu di pegunungan juga terkejut dengan tindakan gila Chen Yun. Dia buru-buru menarik Hansue saat tubuhnya menembus hutan gunung dengan cara yang seperti kilat. Akhirnya, sosoknya muncul dan mendarat di puncak gunung. Dia menatap badai energi merajalela di pegunungan dari atas dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Orang tua ini benar-benar gila. Hansue juga sama terkejutnya dengan energi merusak di bawah sampai wajahnya yang cantik menjadi agak pucat. Penghancuran diri seorang Douzong bukanlah sesuatu yang sembarang orang dapat saksikan secara pribadi.
Dengan mampu memaksa Do Zoom untuk mengambil jalan buntu penghancuran diri, pemuda yang disebut Xiao Yan ini benar-benar sangat menakutkan. Pria tua berpakaian putih itu perlahan mengangkat kepalanya, melihat sosok buram di langit, dan berbicara dengan sikap agak diam. Apakah dia baik-baik saja? Mata Han Sui juga menyapu langit. Penglihatannya jauh lebih rendah daripada pria tua berkulit putih itu. Tentu, dia tidak dapat melihat sosok Xiao Yan. Apa yang bisa terjadi padanya? Itu segel spasial telah menghilangkan niat Chen Yun untuk mati bersamanya. Pria tua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya sebelum segera berkata, namun, karena dia telah membunuh Chen Yun, sepertinya dia benar-benar menjadi musuh dengan paviliun petir angin. Itu Hong Tianxiao pasti akan mengumumkan berita itu kepada semua orang ketika dia kembali. Mengingat gaya dari paviliun petir angin, mereka pasti akan mengirim ahli untuk membunuh Xiao Yan. Tangan Han Sui tanpa sadar mengepal setelah mendengar ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Baiklah, gadis, tidak perlu terlalu khawatir. Anak kecil ini bukan orang biasa. Dia membunuh dengan tegas dan tidak memiliki karakter yang lemah. Dengan karakter dan kekuatan seperti itu, sangat mungkin dia akan bisa untuk melakukan dengan sangat baik bahkan di dataran tengah, di mana segala jenis ahli bersembunyi. Kemungkinan akan sangat sulit untuk membunuhnya. Pria tua berpakaian putih itu tersenyum dan meyakinkannya. Kata-katanya membuat Xiao Yan sangat dihormati. Han Sui mengangguk sedikit. Tangannya menarik rambut hitam di dahinya sementara matanya yang cerah mengungkapkan pikiran sentimental saat dia melihat ke langit. Kakak perempuannya benar. Orang ini benar-benar terlalu luar biasa. Dia sangat luar biasa sehingga sangat sedikit wanita yang bisa memeluknya. Badai energi berkecamuk secara brutal di dalam pegunungan. Itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan melemah. Selama periode waktu ini, sosok Xiao Yan terus tetap di langit. Matanya juga secara bertahap tertutup. Angin liar bertiup melintasi pegunungan, membawa beberapa debu bersamanya. Pada saat ini, hutan hijau semula yang subur telah benar-benar berubah menjadi warna berlumpur. Xiao Yan di langit akhirnya membuka matanya ketika badai energi badai terakhir perlahan menghilang. Tatapannya perlahan menyapu pegunungan di bawah, yang telah menjadi sangat kacau. Akhirnya, dia dengan lembut mendarat dan langkah kakinya perlahan berjalan ke tempat di mana Chen Yun menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya. Sebuah lubang besar yang berukuran beberapa ratus kaki telah muncul di tempat itu. Kegelapan hitam itu sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa melihat bagian bawah dalam sekejap. Xiao Yan pandangan menyapu lubang itu. Langkahnya tiba-tiba berubah dan dia tiba di sebuah titik di dekat lubang besar itu. Ada pohon layu yang bergoyang yang terletak di tempat itu. Tangan Xiao Yan perlahan mengusap pohon yang layu itu sementara senyum dingin tiba-tiba terangkat ke sudut mulutnya. Telapak tangannya dilemparkan dengan keras ke depan dan pohon yang layu itu meledak. Serpihan kayu terbang dan roh ilusi melarikan diri darinya dengan panik. Terbang ke langit. Namun, itu baru saja bergerak ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeras. Tetua Chen benar-benar sangat licik. Membiarkan tubuhmu untuk merusak diri sendiri sementara benang jiwamu melarikan diri. Sayangnya, Xiao Yan tersenyum, melihat roh ilusi, dan dengan lembut berbicara. Xiao Yan, jangan bunuh aku. Kita bisa duduk dan berbicara dengan benar. Kamu tidak ingin menyinggung paviliun petir angin dengan cara ini, kan? Roh baru saja terperangkap ketika segera berubah menjadi wajah ilusi Chen Yun. Pada saat ini, matanya mengandung rasa takut yang tulus. Jika benang jiwa ini dihancurkan oleh Xiao Yan, dia benar-benar akan selesai. Aku tidak ingin mencapai tahap seperti itu juga. Namun,
Semua ini karena kamu telah memaksaku. Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia mengulurkan tangannya dan segera meraih jiwa Chen Yun. Bajingan kecil, paviliun petir angin tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja kematianmu. Chen Yun mengutuk dengan kejam setelah merasakan niat membunuh Xiao Yan. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia mengencangkan tangannya dan jiwa Chen Yun tiba-tiba meledak. Segera berubah menjadi bintik-bintik cahaya sebelum menghilang. Melihat titik-titik cahaya spiritual yang menyebar, Xiao Yan tahu bahwa tetua of Paviliun Petir Angin ini telah memberikan perpisahan terakhirnya ke dunia ini. Dia berhati-hati dan tidak meninggalkan ruang bagi musuhnya untuk melarikan diri. Orang ini bukan orang biasa. Pria tua berpakaian putih itu tiba-tiba menghela nafas dan berbicara sambil berdiri di puncak gunung. Han Sue berdiri tidak yakin di sisinya dan mengedipkan matanya. Dia tidak menyaksikan adegan di mana Xiao Yan menghancurkan jiwa Chen Yun. Namun, dia merasa bahwa kakek buyutnya, yang memiliki harapan yang tidak mungkin, sepertinya memberi Xiao Yan evaluasi yang sangat tinggi. Tuan tua telah memujiku terlalu banyak. Aku hanya tidak mau membiarkan masalah mengikutiku lagi. Tawa samar tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Segera, sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan pria tua berpakaian putih. Xiao Yan. Han Sue segera berteriak dengan gembira setelah melihat Xiao Yan muncul. Pria tua berpakaian putih itu juga tersenyum. Namun, kakinya telah bergeser maju dengan setengah langkah tanpa meninggalkan jejak, secara samar-samar menghalangi Han Sue di belakangnya saat dia melakukannya. Dia secara pribadi menyaksikan Xiao Yan membunuh Chen Yun. Itu mungkin bahwa masalah ini akan membawa cukup banyak masalah bagi Xiao Yan jika itu menyebar. Setelah melihat taktik kejam Xiao Yan sebelumnya, pria tua berpakaian putih itu tidak memperlakukan Xiao Yan sebagai orang baik. Pak tua tidak perlu terlalu berhati-hati. Xiao Yan bukan orang yang haus darah. Selain itu, aku berhutang pada Miss Sue. Terima kasihku. Membalas kebaikan dengan balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa kulakukan. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Meskipun tindakan pria tua berpakaian putih itu sangat kecil, itu tidak lolos Xiao Yan dalam kondisinya saat ini. Pria tua berpakaian putih itu merasa agak malu setelah mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku yang dulu adalah Han Fei." Xiao Yan menyapa Tuan Tua Han. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan menjawab sambil tersenyum. "Hihihi, aku yang lama tidak layak mendapat sambutan yang begitu besar." Han Fei melambaikan tangannya sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, "Kami tidak akan mengatakan apa-apa tentang hal ini hari ini. Namun, sepertinya Hong Tian Xiao akan membuatnya menjadi publik. Pada saat itu, kamu harus berhati-hati terhadap Paviliun Petir Angin. Terima kasih atas peringatanmu, Tuan Tua Han." Xiao Yan mengangguk, bukan karena dia tidak ingin mengejar Hong Tian Xiao. Namun, dia tidak dapat mempertahankan kondisi ini lama. Setelah Tian Huo Zunze menarik kekuatan spiritual, sepertinya Xiao Yan akan mengalami fase lelah karena energi yang terlalu kuat. Bagaimana dia bisa membunuh Hong Tian Xiao di negara itu? Sejak teman muda Xiao Yan menyadarinya, aku yang lama tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku akan mengucapkan selamat tinggal hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan datang dan mencari nasihat dari teman muda. Han Fei berseri-seri. Tatapannya menyapunya dan tahu bahwa ini bukan tempat yang harus ditinggal lama. Akhirnya, dia menangkupkan tangan dan berbicara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kamu harus berhati-hati." Han Sue menggigit bibir bawahnya dengan punggung gigi dan berbisik ketika dia melihat bahwa mereka akan pergi. Xiao Yan menyeringai dan berkata, "Kamu juga harus berhati-hati."
Han Fei di samping tertawa pahit dalam hatinya setelah melihat situasi ini. Dia menarik Han Sui bersamaan dengan sosoknya bergerak dan bergegas menuju pegunungan yang jauh. Berhati-hatilah dengan pavilion petir angin. Yang terbaik bagimu untuk meninggalkan wilayah utara dataran tengah secepat mungkin. Xiaoyan memandang Han Fei dan Han Sui yang telah menghilang ke kejauhan ketika suara lembut samar melayang bersama angin. Xiaoyan menghembuskan nafas lembut. Matanya menyaksikan kedua sosok itu saat mereka menghilang ke cakrawala. Dia juga membalikkan tubuhnya dan terbang ke sisi lain dari pegunungan. Arus yang dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Sudah waktunya untuk mengkonsumsi pil huang perkasa. Namun, dia tidak menyadari berapa banyak pil obat ini akan meningkatkan kekuatannya. Pohon-pohon raksasa naik ke langit di dalam pegunungan hijau yang subur. Pohon-pohon besar ini, yang telah tumbuh selama ratusan atau ribuan tahun, biasanya dapat tumbuh hingga ketinggian beberapa ratus meter. Mereka adalah makhluk hidup terbesar di pegunungan. Bahkan sinar matahari terhalang oleh daun besar mereka. Hampir tidak ada yang hadir di tempat ini. Kadang-kadang, raungan binatang ajaib akan muncul, menakuti banyak burung yang beristirahat di hutan. Kepakan sayap yang panik akan membentuk sosok putih yang tersebar di langit, tampak megah. Ada puncak gunung tinggi yang menjorok ke langit di dalam pegunungan yang luas. Puncak gunung tidak terlalu besar, tetapi sangat curam. Dindingnya hampir vertikal, dan puncak gunung terjal sangat halus. Kecuali bisa terbang, binatang ajaib biasa akan mengalami kesulitan naik itu. Awan berlama-lama di puncak gunung sementara seorang pria muda duduk bersila di atasnya. Sosok manusia berwarna perak sedang duduk di samping pemuda itu. Tubuh sosok itu tidak bergerak sedikit pun sementara mata kosongnya yang seperti lubang perlahan menyapunya. Itu dengan cepat membunuh apapun yang mendekati puncak gunung terlepas dari apakah itu seseorang atau binatang ajaib, bertindak seperti pengawal yang sempurna. Pemuda itu mempertahankan postur ini selama sekitar 2 jam sebelum dia perlahan membuka matanya. Wajahnya yang agak pucat putih perlahan-lahan memulihkan sedikit kemerahan. Anak kecil, kekuatanmu terlalu lemah. Namun, untunglah tubuhmu kuat. Kalau tidak, itu akan sulit untuk menahan penuangan kekuatan spiritualku. Tawa terdengar di dalam hati Xiaoyan ketika dia membuka matanya. Xiaoyan menyeringai dan bertanya, "Tuan Tua Yao, tingkat berapa kekuatanmu sudah pulih?" Sekitar dari bintang 8 Douzong. Setiap peningkatan di masa depan akan sangat sulit. Setiap upaya untuk kembali ke kelas Douzun akan membutuhkan tubuh fisik yang akan cocok dengan semangatku dengan sangat baik. Tian Huo Zunze merenung sejenak sebelum tertawa agak licik. Hihi, bagaimanapun, anak kecil, kami setuju sebelumnya bahwa kamu akan membantu aku yang lama menyelesaikan masalah tubuh fisik. Xiaoyan tersenyum tanpa sadar ketika dia mendengar ini. Tian Huo Zunze sangat membantu. Jika Xiaoyan dapat memungkinkan dia untuk memulihkan kekuatan Douzun, itu pasti akan bermanfaat baginya. Pada titik ini, Xiaoyan secara alami akan mengulurkan tangan tanpa menahan diri. Tubuh asli memiliki tingkat kesesuaian yang paling sempurna dengan jiwa seseorang. Jika seorang jiwa secara acak menempati tubuh fisik, kemungkinan bahwa efeknya akan sangat buruk. Oleh karena itu, tubuh hanya dapat secara khusus disempurnakan. Xiaoyan dijelaskan dengan lembut. Yao Lao pernah menyebutkan kepada Xiaoyan metode untuk memperbaiki tubuh. Oleh karena itu, selama Xiaoyan menemukan bahan-bahan yang diperlukan, dia harus bisa menyempurnakannya dengan levelnya saat ini. Aku akan meninggalkan masalah perbaikan untuk kamu. Ingat, kamu harus membuat yang terbaik untuk aku yang dulu.
Jangan berhemat. Meskipun aku tidak pernah memperbaiki tubuh, aku juga sadar bahwa kekuatan dari bahan-bahan adalah sangat penting. Ini juga akan menentukan pencapaian seseorang di masa depan. Tian Huo Zunze tertawa. Tuan Tua Yao, tolong yakinlah bahwa Xiao Yan pasti akan membantumu memperbaiki tubuh terbaik. Xiao Yan berseri-seri saat dia menjawab. Hihi, lebih baik jika ini kasusnya. Anak kecil, kamu dapat yakin bahwa aku yang lama tidak akan membiarkan kamu jatuh ke dalam bahaya kehilangan hidup kamu sebelum kamu menyuling tubuh untuk aku. Tian Huo Zunze tertawa terbahak-bahak. Hatinya memang merasa bersyukur kepada Xiao Yan. Jika Xiao Yan telah membawanya keluar dari dunia magma itu, sepertinya dia sudah lama berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana dia bisa memiliki keagungannya saat itu? Selain itu, ia bahkan mungkin memiliki tubuhnya sendiri di masa depan dan sekali lagi merasakan perasaan luar biasa sekali lagi menjadi manusia. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar kata-kata ini. Dengan ahli ini yang melindunginya, dia akan memiliki cukup banyak modal yang akan membuatnya merasa sangat aman ketika berkeliaran di dataran tengah. Namun, bahkan dengan jimat ini, meningkatkan kekuatannya sendiri masih merupakan hal yang paling penting. Lagi pula, dia tidak bisa meminjam kekuatan orang lain sepanjang waktu. Xiao Yan merenung sejenak saat senyum terbentuk. Dia menggerakkan tangannya dan botol giok seperti zamrud muncul di tangannya. Dia memiringkan botol dan pil obat seukuran mata naga yang digulirkan. Segera, aroma yang tidak biasa tersebar, memerintahkan perhatian semua orang. Pil obat ini secara alami adalah pil Huang Perkasa. Apalagi, itu adalah pil kualitas terbaik di antara mereka. Pil Huang Perkasa yang Xiao Yan adalah pil yang telah disempurnakan. Dia tidak mengeluarkannya untuk dilelang. Sebaliknya, ia menyimpannya untuk digunakan sendiri. Sekarang, itu secara kebetulan bisa berguna. Penggunaan pil Huang Perkasa mampu membuat seorang elit Dou Huang meningkatkan kekuatannya dengan 1 atau bahkan 2 bintang. Namun, ini juga tergantung pada keberuntungan. Sesuatu seperti kekuatan seseorang bahkan tidak membesarkan setelah mengkonsumsi pil Huang Perkasa telah terjadi sebelumnya. Selain itu, hal yang tidak menguntungkan adalah bahwa bahkan jika mereka gagal, benda ini juga tidak lagi memiliki efek apapun ketika mereka mengkonsumsinya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, orang-orang yang mengkonsumsi pil Huang Perkasa biasanya akan berdoa di dalam hati mereka bahwa mereka tidak akan berakhir dengan kejadian yang tidak beruntung. Pil obat perlahan berguling di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghembuskan nafas, melebarkan mulutnya, dan dengan cepat memasukkan pil obat ke dalamnya. Pil Huang Perkasa segera meleleh setelah memasuki mulut Xiao Yan, berubah menjadi kekuatan, obat kuat yang agak hangat yang liar melonjak ke dalam tubuh Xiao Yan. Mengikuti lonjakan dalam jumlah besar kekuatan obat murni, sudut mulut Xiao Yan juga bergerak-gerak. Untung pembuluh darahnya keras. Kalau tidak, ia akan kesulitan mengonsumsi begitu banyak kekuatan obat sekaligus. Xiao Yan dengan lembut menghirup nafas udara ketika kekuatan obat dengan cepat melonjak dan mengalir ke semua pembuluh darahnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan api teratai kaca melonjak di sekitar tubuhnya. Segera, api dibebankan ke pembuluh darahnya dan dengan cepat melilit kekuatan obat yang sangat besar. Setelah itu, dengan paksa menarik kuda liar ini seperti kawan. Mengikuti rute metode Ki Mantra Api, perlahan mulai beredar. Ruang di sekitar Xiao Yan di dunia luar mulai riak intens ketika kekuatan obat melonjak dalam tubuh Xiao Yan. Gelombang demi gelombang energi muncul sebelum menggumpal menjadi pusaran energi di ruang angkasa di atas kepalanya. Akhirnya, energi perlahan-lahan meresap ke dalam dirinya melalui bagian atas kepalanya.
Menjadi memiliki api surgawi yang menyempurnakan energi belang dari alam menjadi masalah mudah bagi Xiao Yan. Dia mampu memperbaiki apapun yang terjadi tanpa memperhatikan jumlah yang terlibat. Semuanya perlahan-lahan datang di jalur, mengikuti aktivasi bertahap kekuatan obat dalam tubuhnya. Kekuatan obat dari pil Huang Perkasa mungkin sangat bagus, tapi itu tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan saat ini merasa panik dengan kemampuannya saat ini. Semuanya berjalan sangat lancar. Apakah pil Huang Perkasa mampu meningkatkan kekuatan Xiao Yan oleh 1 atau 2 bintang akan tergantung pada hasil ketika saatnya tiba. Puncak gunung telah menjadi tenang setelah Xiao Yan memasuki keadaan pemurnian yang lambat. Hanya boneka setan bumi di sampingnya melanjutkan tugas penjagaannya. Pegunungan Qifeng cukup terkenal di wilayah utara dataran tengah. Alasannya bukan karena ada Phoenix di dalamnya. Sebaliknya, ini adalah tempat di mana paviliun petir angin berdiri. Paviliun petir angin dibagi menjadi paviliun utara, selatan, timur, dan barat. Bagian utara, selatan, dan barat adalah cabang pelengkap sementara paviliun timur adalah yang terkuat. Meskipun ini adalah kasusnya, salah satu dari 3 paviliun memiliki kualifikasi untuk diperingkat di antara faksi tingkat atas di dataran tengah. Gabungan dari 4 paviliun sebanding dengan beberapa faksi di puncak, dan itu disebut raksasa daerah utara dataran tengah karena alasan itu. Pegunungan Qifeng sangat sulit di alam. Puncak gunung terjal ditutupi lapisan kabut yang meninggalkan satu dengan perasaan seperti surga. Puncak gunung Qifeng sepertinya diretas menjadi 2 oleh kapak besar. Ada banyak bangunan yang terlihat sebagian tersembunyi di dalam tanaman hijau subur. Bagian yang paling eye-catching dari puncak gunung seluruh adalah pagoda berwarna perak besar yang terletak di puncak tertinggi. Pagoda yang sangat besar ini, yang bergegas ke langit, diberi nama Menara Pencahaya Utara. Tubuhnya ditutupi oleh warna perak cerah. Orang bisa sedikit mendengar suara gemuruh gaduh yang dipancarkan dari sana. Ini adalah tempat latihan suci dari paviliun petir angin. Hanya orang yang paling luar biasa yang dapat memperoleh kualifikasi untuk masuk dan berlatih. Pada tingkat tertinggi dari Menara Petir Utara adalah aula yang luas. Pada saat ini, sejumlah orang sedang duduk di dalamnya. Gelombang demi gelombang kekuatan megah meresap ke dalam ruangan, menyebabkan para penjaga berdiri di luar aula untuk gemetar ketakutan. Tablet kilat spiritual Penatua Yun sudah rusak. Kursi pemimpin berwarna perak terletak di tengah aula. Cahaya pijar samar bergerak di sepanjang kursi, menyebar ke segala arah. Seorang tokoh berpakaian perak bersandar di sandaran kursi sementara mata peraknya perlahan menyapu di bawahnya. Akhirnya, sebuah suara samar bergema di seberang aula. Suaranya tidak terlalu keras tetapi memiliki perasaan menekan yang kuat. Tidak ada yang berani meremehkannya. 3 lelaki tua dengan pakaian berbeda di aula segera bereaksi ketika kata-kata ini terdengar. Mereka memiliki gagasan yang jelas tentang apa itu tablet spiritual lightning. Benang dari jejak spiritual mereka disimpan di dalam. Haruskah mereka mati dengan sedih suatu hari nanti? Tablet petir spiritual ini juga akan hancur. Jika ini masalahnya, Chen Yun. Sebenarnya ada seseorang yang berani menyerang seseorang dari paviliun petir angin kita di wilayah utara dataran tengah. Jangan bilang kalau itu seseorang dari Tentousan Sword Pavilion. Seorang pria tua berpakaian hitam dengan 2 alis berwarna perak panjang berbicara dengan serius. Kami sementara tidak menyadari siapa itu. Kali ini, Penatua Yun telah menemani Hong Chen ke kota Tianbei, tidak? Feng, Lei, Dian. Kalian 3 orang tua harus menyelidiki apa yang terjadi. Tangkap orang yang menyerang terlepas dari siapa dia adalah, bahkan jika dia adalah seseorang dari Tentousan Sword Pavilion.
Anggota dari Paviliun Petir Angin kami bukanlah orang yang dapat dibunuh dengan mudah. Sosok manusia berpakaian perak di kursi pemimpin itu perlahan diperintahkan. Dimengerti. Ketiga lelaki tua itu segera berdiri dan dengan hormat menjawab. Setelah itu, mereka berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas pergi sebelum menghilang dengan cepat. Aula besar sekali lagi menjadi kosong dan sunyi setelah ketiga orang tua ini menghilang. Sesaat kemudian, sosok manusia di kursi pemimpin perlahan berdiri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan gemuruh-gemuruh bergema di seberang aula. Ini benar-benar langkah yang berani untuk menyentuh orang-orang dari Paviliun Petir Angin aku di tempat ini. Aku mungkin akan ditertawakan oleh dua orang itu jika aku tidak menemukan kamu. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.